Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kemunculan orang-orang yang pernah mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Padahal sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan tidak akan ada lagi nabi setelahnya. Namun, tetap saja masih banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi alias dia nabi palsu. Bukan hanya era modern saat ini, sejak zaman Rasulullah dan sahabat, ada orang yang pernah masuk Islam namun akhirnya kembali murtad, bahkan mengaku sebagai nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab di Yamamah atau Aswad al-Asni di Yaman. Dan ada juga di era abad 19 orang yang mengaku nabi dan memiliki banyak pengikut hingga kini yang bernama Mirza Ghulam Ahmad dari India dengan nama ajarannya Ahmadiyah. Dan kesemua itu adalah sebuah kesesatan yang nyata. Kali ini kita akan fokus dulu kepada orang-orang di Indonesia yang pernah mengaku sebagai nabi di negeri tercinta ini. Namun teman-teman, sebelum lanjut saya minta dukungan dari kalian ya untuk klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk sesama. Pertama, Lia Aminuddin alias Lia Eden. Wanita kelahiran Surabaya, Jawa Timur 21 Agustus 1947 ini mengaku sebagai utusan Allah setelah menerima wahyu lewat malaikat Jibril. Lia Eden sebelumnya hanyalah seorang perangkai bunga, tetapi karena peristiwa gaib yang dialaminya, dirinya mengaku sebagai seorang nabi, rasul, dan Imam Mahdi. Dia menyulap rumahnya menjadi sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Tuhan Surga Eden. Ajarannya adalah untuk menyelamatkan manusia di muka bumi, sehingga kepercayaan yang dibuatnya dinamakan Salamullah. Lia Eden berhasil meyakinkan ratusan orang untuk mengikutinya. Dia pun pernah mengaku bahwa dirinya adalah Ratu Surga, mengaku sebagai reinkarnasi Maria dan anak laki-lakinya sebagai titisan dan reinkarnasi dari Nabi Isa alaihissalam. Namun akhirnya dia dijebloskan ke penjara sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2006 dan 2008 dengan kasus penodaan agama. Ahmad Musadek. Pada tahun 2006, Indonesia sempat dihebohkan dengan kemunculan Ahmad Musadek alias Abdul Salam. Dirinya mengklaim sebagai seorang nabi setelah bersemedi dan mendapat wahyu selama 40 hari di Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat. Dia juga mengaku bertemu dengan malaikat Jibril dan diangkat menjadi rasul untuk membawa risalah yang baru. Berbekal pemahaman menyimpangnya, ajarannya diberi nama Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang menjadi cikal bakal gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Dia pun bernasib sama dengan Lia Eden dan akhirnya masuk penjara. Musadek sempat menyatakan diri bertaubat, tetapi ternyata diam-diam dia kembali menyebarkan alirannya dengan nama baru, Millata Ibrahim. Aliran ini sedikit memodifikasi ajarannya yang semula dengan menyebut bahwa segala agama bersumber dari Nabi Ibrahim, sehingga pengikut Millata Ibrahim langsung mengikuti ajaran Ibrahim. Adapun sholat dan puasa tidak diwajibkan. Sudah kadu ngaur, jadi ajarannya pakai acara modifikasi segala. Ya salam. Sri Hartati. Perempuan asal Pekalongan, Jawa Tengah ini mengaku sebagai nabi saat mengalami sakit keras selama 6 tahun. Kemudian dia mengalami perjalanan spiritual yang menurutnya luar biasa di tahun 2009 silam. Selama sakit, dia juga mengaku pernah diajak keliling surga dan neraka oleh malaikat Jibril. Serta selama sakit itu katanya keluar ayat suci dari dadanya, kepalanya, dan punggungnya. Ada-ada saja. Untuk mengukuhkan dirinya sebagai nabi, Sri Hartati menulis sebuah kitab setebal 317 halaman yang diberi nama Kitab Naksum. Kitab tersebut ditulisnya dengan bahasa Latin. Adapun cara sholat ajarannya tetap sama, namun arah kiblatnya berbeda. Kalau pada umumnya umat muslim sholat menghadap ke kiblat, ajaran Sri Hartati menghadap ke timur, ke arah terbitnya matahari. Bahkan sang suami dan keempat anaknya ikut menjalankan perintah tersebut, serta para pengikutnya. Astagfirullah. Dedi Mulyana alias Eyang Endet. Pria yang berasal dari Banten ini mengaku mendapat wahyu setelah dirinya bermusyawarah dengan bangsa jin di laut. Ya salam. Nabi palsu ini bahkan mensyaratkan bagi orang-orang yang ingin menjadi pengikutnya untuk membayar uang senilai 5 juta rupiah. Lebih bejatnya lagi, sebanyak 30 perempuan yang menjadi pengikutnya diajak melakukan ritual keagamaan dengan cara berhubungan badan.
Akhirnya, di tahun 2005, pria yang juga berprofesi sebagai dukun ini dijebloskan penjara. Ada-ada saja, ini sih jelas mau cari untung, penipuan berkedok. Cuma sayangnya kenapa ada saja yang mau bayar buat jadi pengikut nabi palsu, mending uangnya buat beli minyak goreng. Sutarmin. Dari lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah, sosok Sutarmin sempat menghebohkan Indonesia lewat pengakuannya sebagai nabi pada tahun 2013 lalu. Sutarmin merupakan pria pengikut nabi palsu sebelumnya yang juga berasal dari tempat yang sama bernama Rohmat. Ajaran Rohmat yang sangat menyimpang dari agama Islam, di mana ia mengganti kata Muhammad dalam kalimat syahadat menjadi Rohmat. Ada-ada aja. Itulah daftar orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi alias sang nabi palsu, nabi-nabi yang berujung bui di negara tercinta Indonesia ini. Meski ajarannya sangat tidak masuk akal dan aneh bahkan nyeleneh, namun sayangnya masih ada saja orang-orang yang terkena tipu daya dan mengikuti sang nabi palsu ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari meningkatkan keimanan agar kita tidak pernah terpikat oleh orang-orang yang seperti mereka itu, sang nabi-nabi palsu. Nauzubillah. Karena kita ketahui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, nabi terakhir dan nabi akhir zaman, nabi penutup yang tidak akan lagi nabi setelahnya. Wassalam.